Shalom Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Semuanya sehat Bapak Ibu? Amin. Baik, pada pagi hari ini kita mengucap syukur. Ya, seminggu kita sudah lalui dengan aktivitas dan kesibukan kita masing-masing. Biarlah hari ini, saat ini kita sembah Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kita bersyukur atas segala yang Tuhan berikan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, saudari sekalian, mari sepenuh hati kita arahkan kefokusan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Waktu-waktu ini bela nama Tuhan yang kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang sangat baik. Kami punya Allah yang maha kasih.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada bila yang ku senyapmu.
tanpa Engkau di hidup kami. Kami akan hancur Tuhan. Biar seutuhnya pribadi Tuhan hidup di dalam diri kami. Sujud di
Dan nama Tuhan yang kami sembah bukan nama kami ya Tuhan. Kami datang di tempat ini adalah Tuhan yang semakin besar atas hidup kami, bukan pribadi kami yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan salam dulu buat saudara-saudara sekalian. Kita percaya ketika kita datang ke Tuhan, kita mendapat kedamaian itu dari Tuhan. Kita mendapatkan sukacita itu walaupun Bapak Ibu kita memiliki pergumulan ya, baik di keluarga, pekerjaan. Kita percaya ketika kita sujud di altarnya Tuhan, semuanya Tuhan akan menyelesaikan itu atas hidup kita. Amin. Mari kita semangat memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hey. Ku
dalam hidup kita. Mari kita terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Aku melakukan yang tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami mau terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Haleluya. Ketika Tuhan berfirman, maka segala sesuatunya jadi. Dan ketika Tuhan berfirman, kami percaya juga kuasa Tuhan akan dinyatakan. Sebab itu, biarlah Tuhan firman-Mu yang akan meneguhkan setiap kehidupan kami, bahwa apapun, bahkan segala harapan yang sudah terkubur, oleh karena firman Allah, harapan itu dibangkitkan kembali. Sebab itu, kuatkan, teguhkan, bangkitkan iman dan pengharapan kami dalam kebenaran ya Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, segala kuasa yang tidak dari Tuhan kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dialah hanya kuasa Allah, Roh Allah yang saja yang bekerja di tempat ini, terlebih yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami dengar dan kami terima firman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Oke, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mungkin hari-hari ini kita bisa melihat keadaan dunia semakin tidak menentu. Dan tadi pagi saya juga mendengar di Jakarta bahwa banjir, sehingga sering sekali banyak yang terkendala. Bahkan tadi aku dengar di Sahabat Allah ada hamba Tuhan yang harus melayani firman, mungkin karena di perjalanan terhambat
sehingga agak terganggu tadi pada pertama, tapi ada hamba Tuhan juga yang melayani. Jadi kita bisa memang melihat bahwa di sini juga kemarin kita ada acara di Parsel Tahu Perumahan, agak bergeser kan. Jadi memang dunia ini penuh dengan perjuangan Bapak Saudara. Jadi mungkin saya juga tidak tahu apa yang sedang Bapak Saudara perjuangkan. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah batin. Kalau uang bisa dicari, tapi hati yang terluka bagaimana sembuhkan kan? Karena sering sekali manusia tidak dapat menyembuhkan batin kita, menyentuh luka hati kita. Tetapi percayalah Tuhan dapat memulihkan segala sesuatu. Dan ketika Tuhan berfirman, semua jadi. Saya juga percaya ketika firman diberitakan, kuasa Tuhan juga bekerja dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Hari ini kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14, kelanjutan materi kita di minggu ini. Saya ulangi kembali bahwa di tahun 2026 ini ada satu tema bagi kita semua mengenai disciple of Christ, artinya menjadi murid Kristus. Dan beberapa waktu lalu kita juga belajar bagaimana Yesus mengajar kepada para murid, dan kita semua adalah murid-murid Tuhan, mengenai keselamatan, mengenai kerajaan Allah. Dan minggu lalu mengenai iman dan kehidupan doa. Ketika ada seorang janda yang punya permasalahan, dia datang kepada seorang hakim yang lalim. Dan sekalipun hakim itu lalim, karena begitu giat dan tekun seorang janda ini minta pertolongan, akhirnya ditolong oleh hakim yang lalim itu. Artinya orang yang egois, orang yang berpikir dan tidak takut akan Tuhan, tidak peduli siapapun, ketika ada orang minta pertolongan terus menerus, akhirnya juga dia mau menolong, sekalipun bukan karena kasih, tapi karena takut terganggu. Artinya kembali, mungkin apapun motivasinya, setidaknya dia berbuat. Artinya kalau penjahat pun bisa melakukan sesuatu bagi orang yang butuh pertolongan, apalagi Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata bahwa Bapamu yang jahat pun tahu memberikan apa yang engkau perlukan, apa yang kau minta. Apalagi Bapa di surga, Bapa yang baik, saya percaya dia juga tahu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dan hari ini kita lihat di sini, saya beri judul renungan ini kesadaran diri. Karena sering sekali bukan hanya berkat yang membuat orang mabuk atau lupa diri, masalah pun bisa buat orang mabuk, nggak sadarkan diri. Ya, saya ulangi, bukan hanya berkat membuat orang bisa mabuk atau lupa diri, bukan hanya soal kelimpahan, tapi persoalan pun bisa buat orang mabuk. Artinya, makanya kenapa kan sering kita dengar kenapa orang mencuri, ada alasannya karena tidak ada susu di rumah. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tapi karena persoalan itu, dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Makanya perlu kita melihat diri kita secara pribadi, karena sering sekali orang kalau dia salah ditegur dia marah. Makanya coba mari kita lihat, perlunya kita evaluasi diri kita sendiri. Artinya perlu kita insaf, siuman. Coba lihat dulu kiri kanan, udah insaf apa belum gitu. Makanya kita butuh firman supaya insaf ya. Karena kebenaran itu menginsafkan kita dari dosa. Oke, saya baca ayat 9. Bapak Saudara akan baca ayat 10 sampai ayat 14. Kita baca secara bergantian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. 10. Ada dua orang di tempat berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemujul. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri
dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." 12. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." 14. Oke, terima kasih buat kerjasamanya. Ini peristiwa kita tahu ketika Yesus mengajar mengenai doa, dibuat perumpamaan seorang janda datang ke hakim yang lalim di minggu lalu. Dan kita lihat bahwa ditutup oleh Yesus berkata begini di ayat perikop terakhir itu dikatakan, Allah akan memperhatikan orang yang berseru kepadanya, dan dikatakan tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi Yesus mengajar mengenai doa, dan dia berkata bahwa orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, itulah yang berkenan kepada Allah. Tetapi di sini tadi di ayat ke-9 dikatakan, ketika Yesus mengajar para murid mengenai bagaimana doa dan bagaimana Tuhan yang memperhatikan setiap seruan, terlebih bagi orang-orang pilihannya yang beriman kepadanya. Tetapi di sini juga Yesus menyampaikan sesuatu, ada pengajaran. Dikatakan ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Makanya setiap manusia memang punya ego, tapi manusia bermasalah ketika egois. Manusia itu memang makhluk individu, artinya punya kehendak, pikiran, perasaan, artinya pribadi. Ego itu kan pribadi, tapi egois itu membuat kepribadian itu menjadi menyimpang. Makanya perlu kita kesadaran diri, melihat, memperhatikan diri kita secara pribadi. Ketika saya lihat, saya pelajari waktu saya persiapkan ini di beberapa waktu lalu, kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk menyadari. Makanya Alkitab juga berkata bahwa tanpa roh Allah tidak ada manusia yang dapat mengendalikan dirinya sendiri. Makanya dalam Galatia pasal 5 ayat 1-22 ditutup bahwa kasih sukacita, dan ditutup penguasaan diri. Artinya roh Allah yang memampukan seseorang terkendali. Makanya saudara, seperti yang Paulus katakan, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Artinya tidak ada orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, tapi setiap orang ingin mengendalikan segala sesuatu. Betul? Bapak saudara seakan-akan ingin mengendalikan dunia ini. Bapak saudara ingin mengendalikan kehidupan orang lain, sementara kau sendiri tidak dapat mengendalikan dirimu sendiri. Jadi perlu kita memahami di sini, kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk menyadari, mengenali, memahami dirinya sendiri. Nah, makanya sering sekali manusia bermasalah dalam sosial ketika individunya bermasalah. Kita ini memang individu, artinya pribadi, tetapi manusia itu juga makhluk sosial, artinya nggak hidup sendiri. Manusia bukan hanya nggak hidup sendiri, memang manusia nggak bisa hidup sendiri. Makanya dari sejak semula Allah sudah tahu bahwa manusia itu juga tidak baik seorang diri. Jadi manusia ketika individunya bermasalah, itulah yang membuat sosialnya juga bermasalah. Makanya percayalah, ketika diri seseorang belum siuman, belum sadar, sering sekali bukan hanya kesulitan dia ada bersama dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi sering juga terjadi konflik.
Jadi perlu kesadaran diri, artinya kita harus mampu menyadari, mengenali, memahami diri kita sendiri. Baik pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, motivasi maupun tindakan kita. Karena banyak orang coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Saya bisa nolong dia, hanyut bareng-bareng. Jadi pastikan kau bisa berenang kalau mau nolong orang yang hanyut. Kalau kau nggak bisa renang, kau nolong orang hanyut. Sama-sama mombak, sama-sama terhanyut. Jadi kita harus tahu diri kita harus kenali diri kita, baru kita bisa mengenali pribadi orang lain. Makanya inilah sering sekali menjadi kegagalan manusia. Dia tidak dapat mengenali dirinya sendiri, sehingga bermasalah dengan semua. Makanya manusia memang, mungkin saya tanya begini, suami istri pun tidak bisa, Bapak Saudara tahu lah ya, yang sudah menikah atau mungkin antara orang tua dan anak. Coba Bapak Saudara, apakah Bapak Saudara sudah mengenali orang-orang yang kau kasihi di sekitarmu? Bahkan kita pun tidak dapat mengenal diri kita secara utuh, Bapak Saudara. Makanya berulang kali saya katakan, manusia nggak tahu kenapa dia hidup. Kenapa kita tahu kenapa kita hidup? Karena Tuhan yang memberi kehidupan, karena firman. Kalau firman tidak menyampaikan kenapa kita hidup, nggak ada manusia yang tahu kenapa dia hidup. Bahkan pengetahuan sains pun berkata manusia itu revolusi dari dulu, yang tadinya seperti manusia, ya kera jadi manusia. Dan manusia percaya pula itu. Padahal dari sejak semula manusia sumbernya dari Allah. Diciptakan oleh tangan Allah sendiri, serupa segambar dengan Dia. Bahkan kehidupan itu pun bukan dari sumber lain, tapi dari Allah itu sendiri. Dan bagaimana kita menyetujui bahwa manusia itu dari asalnya kera? Tapi orang percaya karena sains. Makanya manusia juga tidak dapat, nggak usah dulu mempelajari banyak hal. Bahkan diri kita sendiri pun kita tidak akan bisa kenal secara utuh tanpa firman. Makanya manusia tidak akan bisa hidup dan berjalan dalam kehidupan tanpa firman. Makanya kita pun tahu kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup, itu kan karena firman. Jadi Bapak Saudara, mari perhatikan hidup kita. Jadi Nggak ada masalah dengan kegiatan yang lain, tetapi kau juga harus kenali dirimu sendiri supaya kau tahu bagaimana berbuat, bagaimana bersikap, bagaimana berbicara. Artinya kita menyadari kesadaran diri ini juga dalam konteks rohani. Karena kesadaran diri itu kita menyadari posisi diri kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Karena sering sekali ada manusia yang tidak tahu memperlakukan Tuhan, karena dia nggak tahu dirinya di hadapan Tuhan. Makanya yang sering sekali tidak sopan memperlakukan Tuhan itu siapa? Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta. Iblis pun tahu memperlakukan Tuhan bagaimana. Ketika Yesus ada masuk ke daerah orang Gerasa, apa yang dikatakan oleh orang kerasukan itu? Roh jahat yang legion dalam dirinya itu, belum waktunya. Hai anak Allah yang Maha Tinggi. Saya tidak tahu bagaimana saudara memperlakukan Tuhan dalam hidup. Tapi kalau Tuhan pun kau tidak hormati, tidak ada manusia yang kau hormati pasti. Jadi kita harus menyadari posisi diri kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Tahu. Dia Allah yang Maha. Berarti kalau kita menyadari posisi kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi, seperti yang dikatakan tadi pemimpin pujian, keberadaan kita dan segala sesuatunya itu karena anugerah dari Allah. Hidup, semua yang dapat perjalanan berkat apapun, itu semua pemberian. Itu anugerah. Coba lihat dirimu, pantas enggak engkau menerima sesuatu dari Tuhan? Itulah kasih karunia. Tipe-tipe seperti Bapak Saudara dan saya
menerima sesuatu dari Tuhan. Yang pemberontak, songong, belagu, dan tidak tahu diri, tidak tanggung-tanggung Tuhan memberikan. Tidak tanggung-tanggung pemberian Tuhan. Bukan hanya napas hidup, bukan hanya kesehatan, bukan hanya apapun. Kita masih mengeluh kan? Bahkan dirinya sendiri, Kristus pun dikorbankan supaya kita selamat. Tapi kita sering sekali ada yang lebih penting daripada itu. Kita merasa uang lebih penting, kita merasa karir lebih penting, kita merasa apa yang kita ingin itu jauh lebih berharga. Makanya nggak pernah siuman. Lama jadi orang Kristen tapi nggak siuman. Saya berharap kita semua menyadari posisi diri kita di hadapan Allah, supaya kau tidak sembarangan memperlakukan Tuhan itu. Seperti yang disampaikan pas Natal kemarin, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Padahal Yesus sudah mati untuk kita. Mari Bapak Saudara. Ya, kesadaran diri itu juga membuat kita introspeksi. Introspeksi diri sehingga kita menyadari segala dosa, kelemahan. Itu membuat kita berubah paradigma kita, berubah perkataan kita, berubah perilaku kita. Karena tidak mungkin seseorang bisa berubah sebelum dia sadar. Makanya kesadaran diri itu titik nol. Bertobat itu kan tahu, perubahan paradigma bukan hanya diawali dengan berubah dari dalam, sehingga semua yang keluar ekspresi kehidupan kita itu memang diubahkan. Makanya saya berulang kali katakan, banyak orang bukan hanya mendengar firman, bisa memperkatakan firman tapi belum bertobat. Makanya tanpa kesadaran diri tidak ada pertobatan. Jadi kesadaran diri itu adalah titik nol dalam diri setiap orang untuk berubah dan dipulihkan. Kesadaran diri itu membuat kita juga akhirnya hidup selaras dengan kehendak Allah. Mungkin tolong tampilkan ini sebelum kita lihat ayat demi ayat dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Dengan kesadaran dirilah kita dapat menyelaraskan diri, menyelaraskan kehidupan kita kepada kehendak Allah. Ke Mazmur 139. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Bapak Saudara berani berkata selidiki aku sama Tuhan yang Maha Tahu. Kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Dengar, Yesus itu tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran. Makanya orang-orang ahli Taurat, orang Farisi tidak bisa nipu dia. Sekalipun aktivitas mereka rohani, tapi hidup mereka rohani semua, Tuhan tahu. Tapi Yesus hadir kepada perempuan-perempuan suka, pemungut-pemungut sukai. Tuhan tahu sampai kedalaman hati dan pikiran kita. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati Bapak Saudara, pikiran Saudara. Bisa saja ada dalam gereja ini seperti yang tadi ada 2 orang datang ke bait Allah. Ada orang datang ke gereja, ada di sini, ada di situ, tidak sedang beribadah. Bapak Saudara tidak tahu saya sedang melayani atau tidak. Tapi Tuhan tahu apakah saya sedang melayani atau tidak. Saya tidak tahu Bapak Saudara datang ke tempat ini karena sedang berbakti atau karena sedang mau menyampaikan unek-unek sama Tuhan, atau sedang berbakti kepada Tuhan, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Bapak Saudara datang ke tempat ini mengisi jadwal, malu jadi orang Kristen gak ke gereja, atau karena punya masalah mau nyampein list kepada Tuhan, atau datang ke tempat ini karena sedang berbakti kepada Tuhan, beribadah. Tapi Tuhan tahu itu. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Makanya tanpa Tuhan semua kita ini tipu-tipu.
Ya, kita paling ahli pintar menyembunyikan kesalahan. Tapi masalahnya paling ahli juga kita menghukum kesalahan orang lain. Ini masalahnya yang bikin rumit. Oke, kita kembali ke peristiwa pengajaran Yesus tadi ke Lukas. Mungkin kita lihat, saya akan sampaikan sedikit demi sedikit dalam pembacaan tadi. Dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Makanya seseorang yang egois pasti tidak dapat menghargai siapapun. Orang yang merasa dirinya benar pasti semuanya salah. Biasanya ini kaum wanita di rumah mungkin sama orang lain dia bisa mengakui kesalahan, tapi sama suaminya sulit kali dia mengakui dia salah. Intinya suami harus salah. Tawa, ibu-ibu, bapak-bapak diam aja, takut kali dia masih dia. Jadi orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, artinya kalau bapak sudah ibu-ibu intinya posisi ibu selalu benar, posisi suami selalu salah, berarti ibu-ibu sedang dikatakan bahwa ibu sedang merendahkan suaminya. Alkitab tidak pernah mengajar seorang istri merendahkan suaminya. Kalaupun dia punya kesalahan, hormati dia. Kalau ibu-ibu mau rumah tanggamu damai sejahtera, rumah tanggamu mengalami berkat Tuhan, tahulah engkau menghormati suami. Karena dikatakan tadi, di dalam jalan Tuhan lah ada kekekalan, ada damai sejahtera, ada berkat. Jadi jangan salahkan, wah suami, kalau engkau tidak dapat menghormati suamimu, engkau sendiri yang menutup jalan berkat dalam rumah tanggamu. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi mereka sama-sama datang ke rumah Tuhan. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Tapi dua orang ini kita lihat bagaimana mereka menempatkan posisi mereka di hadapan Allah. Makanya tadi saya katakan kesadaran diri membuat kita mengerti bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Coba lihat, dikatakan dia berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Memang awalnya ini kan ya, jadi ada satu makan, ya Tuhan, ya Allahku. Bacot loh, kata malaikat. Orang Farisi itu berdiri, dikatakan ya dalam hatinya, ya Allahku, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Apa yang membuat dia mengucap syukur? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Jadi dia mengucap syukur bukan karena Tuhan, tapi karena dirinya. Itulah tadi dikatakan menganggap dirinya benar. Bahkan di hadapan Tuhan pun dia menunjuk gigi. Saudara sering merasa sudah berbuat sesuatu kepada Tuhan. Saya sudah melayani, saya sudah lakukan ini Tuhan, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Seakan-akan Tuhan harus membalas sesuatu kepada kita. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Apa dikatakan? Bukan perampok, bukan orang lalim. Karena Yesus tadi mengajar seorang hakim yang lalim kan? Bahwa hakim yang lalim ketika dia ada seorang minta pertolongan, dia tolong karena terus menerus. Tapi dia bandingkan, saya bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tapi saudara sering terganggu karena orang di kiri kananmu. Usah pura-pura diam, Tuhan tahu kok. Sering terganggu karena teman gereja, saudara seiman, bahkan mungkin dalam ruangan ini. Kok dia lagi yang mimpin ujian ya? Kok itu pula pemusiknya ya? Pas ibadah angkat tangan, padahal itu mana?
Jadi seakan-akan mungkin kita tahu kehidupan, kan sering begitu. Makanya dengar, tahu beban pendeta paling berat apa? Keluarganya ketika mendengar dia khotbah. Menurutku, maksud tuh sama seperti dalam rumah ibadah juga, di bait Allah, ketika mereka bersama-sama di situ, ada seorang yang bersyukur karena memang dia merasa dirinya baik, sudah melakukan ini, sudah melayani, sudah melakukan ini. Tetapi ada yang membuat dia terganggu karena ada pemungut cukai bersama-sama dengan dia. Kan sering juga ada orang datang beribadah karena dia lihat orang di kiri kanannya atau di belakangnya atau di depannya. Dia merasa ibadahnya terganggu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, pernah merasa terganggu ibadah di tempat ini karena keberadaan seseorang? Saya berharap tidak. Karena kalau kita masih terganggu dengan keberadaan seseorang di rumah ibadah, sebenarnya bukan dia yang masih bermasalah, diri kita yang sedang bermasalah. Ayat 12, mulailah dia sampaikan prestasinya di hadapan Tuhan, kelebihan keunggulan dia. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Di gereja ini mungkin kalau kita buat berpuasa 2 kali seminggu, ada di mana, di berapa kali gitu ya. Tapi orang Farisi tadi dikatakan, orang Farisi dikatakan aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dan di sini ketika saya lihat bahwa memang dia sudah datang ke bait Allah. Saya pernah ingat ada satu hamba Tuhan menyampaikan mengenai kehidupan ibadah. Ketika Bapak Saudara datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, Bapak Saudara sudah berhasil. Bapak Saudara ketika ada di tempat ini Bapak Saudara sudah berhasil. Berhasil datang ke gereja. Namun, ketika kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu sering sekali kita gagal dan membuat kita pulang pun gagal. Artinya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah, itu sebuah kegagalan. Tetapi kalau di dalam ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita berhasil dalam ibadah. Ya, jangan sampai kita ada dalam gereja namun tidak sedang beribadah. Itu yang saya maksud. Tidak sedang berbakti kepada Allah. Kita sedang ada di tempat ini, kita sedang bernyanyi, kita sedang memuji Tuhan, tapi kita tidak sedang beribadah, tidak sedang melayani Tuhan. Tapi kita sedang melayani diri kita sendiri, seperti orang Farisi. Tetapi coba bandingkan ayat 13, dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Artinya dia tahu bahwa memang dia tidak lebih baik dari orang yang di sampingnya. Dia tidak lebih baik dari siapapun. Sehingga dikatakan dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Artinya dia tidak berani mengangkat wajah di rumah Tuhan. Karena tertunduk. Karena dia tahu, dikatakan apa yang dilakukan, melainkan ia memukul diri. Bukan hanya dia datang, dia berdiri jauh-jauh, atau dia tidak berani mengangkat wajahnya di rumah Tuhan. Tapi kadang kita ini kan sering sekali banyak masih orang menunjukkan pesona di gereja. Saya WR, saya pendoa. Saya cari posisi di hadapan Tuhan. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.
Makanya kalau saudara tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya engkau tidak akan pernah mengeluh, engkau tidak akan pernah mempersalahkan apapun yang terjadi. Tapi engkau datang karena engkau memang butuh belas kasihan Tuhan. Saya ingat ada satu dulu misioneri dari Jerman namanya Reinhard Bonnke. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata mengenai manusia bahwa dikatakan setiap manusia ketika dia tidak menjadi nol di hadapan Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami nilai ilahi dari Kristus. Tapi seseorang ketika dia menjadi nol di hadapan Tuhan, disitulah nilai Kristus itu akan nyata di dalam dirinya. Tadi pemimpin pujian sudah sampaikan, biarlah Tuhan semakin besar, saya semakin kecil. Kalau dirimu semakin besar dalam dirimu, tidak akan pernah ada nyata nilai Kristus dalam dirimu. Tapi kalau kita nol di hadapan Tuhan, disitulah nilai Allah itu mengalir, terjadi dalam hidup kita. Jadi saya berharap bagi saudara, di dalam ibadah pun bukan, kalau dalam ibadah pun kita tidak mengalami Tuhan, ketika dalam persekutuan pun kita tidak mengalami Tuhan, bagaimana bisa kita mengalami Tuhan dalam segala kesibukan dunia ini? Saya berharap kita semua benar-benar orang-orang yang datang kepada Tuhan dan mengalami Dia dalam hidup kita. Saya tutup di ayat 14 pemusik. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, orang ini artinya pemungut cukai yang memukul dirinya dan berkata bahwa dia adalah orang yang tidak pantas dan dia datang hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan. Yesus berkata bahwa dialah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Orang Farisi yang membenarkan dirinya itu, orang Farisi yang merasa dirinya baik itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak saudara, keberhasilan ibadah, keberhasilan hidup, keberhasilan pelayanan bukan pada perbuatan kita, bukan pada bakat talenta kita, bukan pada prestasi kita. Keberhasilan ibadah kita, keberhasilan kehidupan kita, keberhasilan pelayanan kita itu terletak pada perkenan Tuhan. Karena ada orang berprestasi dalam pelayanan, dalam Matius dikatakan pasal 7 ayat 23 24 dikatakan hanyalah pembuat kejahatan. Dalam Matius pasal 7 kalau saya tidak salah, coba mungkin saya baca terlebih dahulu ya, karena saya ingat ini. Matius pasal 7 ayat 21. Ya betul, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Makanya saya katakan tadi, keberhasilan ibadah, keberhasilan hidup dan pelayanan bukan terletak kepada perbuatan, kemampuan, prestasi kita, tapi keberhasilan hidupmu, keberhasilan keluargamu, keberhasilan pelayananmu, keberhasilan ibadahmu di hadapan Tuhan
itu terletak pada perkenanan Tuhan. Saya berharap semua kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Artinya semua kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Biarlah di dalam kasih itu kita terus dibaharui sehingga memang kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai berdiri, kita angkat satu lagu, Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupmu. Tak ada yang tersembunyi. Dari awal dikatakan bahwa dengan jujur kita selidiki aku, lihat hatiku, kau tahu segala sesuatu. Aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupmu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan Tuhan, kebaikan kami ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku telah kulihat semua karena kebaikan, semua karena anugerah yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ini lagu Bapak Saudara dikatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang Bapak Saudara jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kau sungguh mengasihi Yesus atau pura-pura mengasihi? Apakah kau sungguh-sungguh beribadah atau memang kau pura-pura? Karena di dalam gereja pun banyak kepura-puraan. Apakah kau sungguh melayani Tuhan atau kau pura-pura melayani? Tuhan tahu. Jadi ketika Tuhan selidiki, Tuhan melihat. Saya berharap memang kita adalah orang yang sungguh, bukan yang pura-pura di hadapan Tuhan. Sebab itu saya percaya kita adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita, dalam ibadah dan pelayanan kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Berkati kami supaya kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya saja kami dengar Tuhan, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati, mampukan kami supaya kami bukan seperti orang Farisi, tapi kami mau ya Tuhan benar-benar menjadi pengikut Engkau. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Pendeta Hizkia.
Berkatilah pelayanannya terus Tuhan. Bila Tuhan yang menyertai keluarganya, setiap apa yang dilakukan, setiap pelayanan yang dilakukan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya Tuhan, Ibu Gembala kami, juga Bapak Gembala kami, berkati mereka, keluarga mereka, segala keinginan dan pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja Tuhan di tempat ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan, dan kami mau juga mau memberitakan keselamatan, memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengumuman saya serahkan ke Kak Intan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita dengar pengumuman sepekan. Ibadah sekolah minggu hari ini udah ada lagi. Ada yang udah kangen sekolah minggu, nanti kita datang jam 4 sore di gereja. Yang punya anak, punya cucu boleh kita bawa ke gereja. Kita sama-sama kenalin anak-anak dari dini mengenal Tuhan Yesus. Kemudian ibadah keluarga Jumat 23 Januari jam 8 di gereja. Tempatnya bisa berubah. Kalau ada Bapak Ibu yang mau buka pintu rumahnya untuk kita beribadah di rumahnya, boleh hubungi saya. Nanti kita update lagi di WhatsApp group. Kemudian ibadah kaum wanita Sabtu 24 Januari di gereja jam 4 sore. Kaum wanita boleh semuanya hadir. Kemudian ada ibadah youth Sabtu jam 7:30 juga di gereja. Lalu untuk ibadah minggu depan, WL-nya Kakak Vita, singernya Kakak Keva, multimedianya Nantulang Vita, asyarnya Abang Gohan. Jam 10:30 di gereja, 15 menit sebelum ibadah kita ada saat teduh bersama. Kemudian ini udah terlambat tapi belum, masih awal tahun lah hitungannya ya. Minggu depan setelah selesai ibadah kita akan ada potluck. Jadi kita semua jemaat Tuhan boleh makan bersama di gereja. Kalau misalnya ada keluarga yang misalnya mau bawa nasi, mau bawa air, mau bawa kopi, ikan, atau ada apa di rumahnya, boleh kita bawa sama-sama. Nanti di list supaya nggak double. Boleh diinfoin ke saya, nanti di list. Kalau nggak bawa apa-apapun nggak apa-apa. Kita boleh tetap sama-sama makan di gereja, karena kita yakin pasti banyak yang bawa, banyak yang kalau yang nggak bawa pun nggak apa-apa ya. Datang aja, jangan malu-malu. Nanti dari gereja juga akan disiapin kekurangannya. Kita akan makan bersama awal tahun. Oke, kemudian yang berulang tahun di minggu ini, Ella, Ertan Pasar Ibu, kemudian ada Bang Keva. Tuhan Yesus berkati, biar tambah-tambah umurnya, Tuhan yang selalu berkati. Oke, kemudian yang terakhir saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya kalau belum ada tempat ibadah lagi minggu depan, dengan senang hati kita boleh bersama-sama ibadah lagi di minggu depan. Terima kasih, saya serahkan kepada hamba. Tadi sudah disampaikan kalau ada yang bawa, ini nggak diwajibkan. Jadi kalau ada yang bawa diinfo ke intannya supaya nggak usah di grup aku bagaimana diinfo ke dia supaya kita tahu mempersiapkan. Karena nanti ada yang bawa nasi 3 termos susah kan? Jadi, supaya tahu. Jadi ini bukan wajib, tapi kalau ada diinfokan. Dan saya sampaikan kemarin kita sharing sama guru-guru sekolah minggu. Ada satu perkataan yang saya tergerak dari tadi sampaikan, bahwa sering sekali ada banyak orang Kristen tidak bisa menjadi berkat, bersaksi. Karena menjadi berkat itu, menjadi saksi itu memang panggilan hidup. Tapi sebenarnya panggilan hidup bagi semua orang percaya. Makanya kemarin ada mereka bahas mengenai anak-anak, karena saya ingat ada dulu adik pelayanan saya di Palembang. Dia pelayanan dalam pedalaman Riau. Anak-anak itu ketika penuh Roh Kudus, mereka dari sejak kecil sudah penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka singgung mengenai bersaksi. Saya bilang, tidak ada mulut yang dapat menceritakan Yesus kalau bukan mulut yang diurapi oleh Tuhan. Makanya sering sekali orang Kristen gagal menjadi berkat, perkataannya, perilakunya menjadi berkat. Karena apa? Karena itu tadi, mulut kita ini belum diurapi.
Makanya ketika Yesaya berkata, aku ini najis. Tapi kita bisa lihat ketika ada lidah api menjamah bibir mulut. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku mengutus engkau. Makanya tema tahun ini menjadi murid Kristus. Itu bukan sebuah identitas saja. Tapi memang kita dipanggil, kita dipersiapkan seperti para murid dan diperlengkapi. Apa perlengkapan mereka? Kuasa dari tempat mati. Makanya kita tidak akan bisa menceritakan Yesus menjadi berkat dimanapun kita berada sebelum kita diurapi. Makanya saya selalu katakan, kita tidak dapat memberikan sesuatu yang tidak kita punya. Kalau kau sendiri belum dipulihkan Tuhan, bagaimana kau bisa menceritakan pemulihan? Kalau kau sendiri belum diberkati, bagaimana kau bisa memberkati orang lain? Jadi saya berharap semua kita, karena anak-anak kecil pun, ini bukan soal lamanya Bapak Saudara sudah menjadi orang Kristen, lama sudah melayani bukan. Tapi apakah Bapak Saudara sudah memang orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan dalam kehidupan? Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya saya katakan tadi, kita dikasihi dan di dalam perkenanan juga kita diurapi. Amin. Saya berharap kita menjadi berkat di keluarga dimanapun kita berada. Kita akan akhiri ibadah kita. Silakan kita sumpah kita dulu. Kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan sudah berkati. Kami percaya berkat kasih setiamu sempurna dan kekal bagi kami semua. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, kekasih-kekasihmu yang hadir hari ini. Kau melihat, kau tahu, kau lah yang menyelidiki hati dan kehidupan mereka. Baharuilah semua kami di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Supaya ketika kami dibaharui, kami berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kami berjalan di dalam jalan anugerah. Kami berjalan di dalam damai sejahtera. Kami berjalan di dalam jalan berkat dari Tuhan. Terima kasih setiap mereka yang mungkin sedang ada mengalami persoalan, pergumulan, perjuangan apapun. Tuhan, Engkau yang bersama mereka. Kuatkan, teguhkan mereka. Dan biarlah mereka menang bersama dengan Tuhan. Berkati juga setiap rumah tangga keluarga mereka. Biarlah melalui hidup mereka, melalui keluarga mereka, semua di dalam berkat Tuhan, mereka menjadi saluran berkat dan mempermuliakan Tuhan. Biarlah hidup mereka, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, semua aktivitas mereka memberkati banyak orang. Dan melalui hidup dan semua aktivitas mereka, nama Yesus Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa, mungkin rekan-rekan kami sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu terus menggerakkan kami supaya dengan giat, dengan komitmen, dengan antusias kami selalu datang beribadah bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bahkan kami juga berdoa bagi Ertan dan Pak Kepa yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka. Biarlah di dalam anugerah Tuhan hidup mereka limpah dengan syukur. Mereka lebih giat dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tanpa terkecuali semua kami sudah diberkati dan terus berjalan di dalam berkat Tuhan. Bahkan korban yang kami bawa kepada Tuhan bila menjadi korban yang berkenan, dan korban ini dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga rekan-rekan yang sudah melayani,
Biarlah mereka senantiasa menjadi pelayan yang berkenan, pelayan yang benar-benar menjadi pelayan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih, bahkan kami juga terus berdoa bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami. Kami akui kami lemah, kami sangat terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Bila melalui pekerjaan-Mu di tempat ini banyak orang diberkati dan menjadi jalan keselamatan yang dinyatakan Allah bagi banyak orang. Berkati perumahan Cibunar, Parung Panjang, sebagai Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bahkan konflik global yang terjadi di luar negeri, di mana di antar negara, Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu melawat setiap pribadi, melawat setiap bangsa, supaya damai sejahtera Allah dan keselamatan dari Allah diterima oleh setiap umat dan bangsa. Terima kasih. Jika sebentar kami pulang, Tuhan juga yang menyertai kami. Kami pulang tiba di rumah membawa berkat kebenaran, berkat sukacita, berkat damai sejahtera bagi keluarga kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan dipermuliakan. Bapak Saudara, akhirnya sebelum kita pulang, mari kiranya terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Allah yang sempurna yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menjadi kekuatan, penghiburan yang mengurapi, menyertai setiap langkah kehidupan kita, menyertai keluarga kita untuk tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terimalah segala anugerah Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Biarlah apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Engkau dilalukan dari segala kutuk, dari segala niat jahat manusia, sehingga kau tetap dalam perlindungan Tuhan. Terimalah segala anugerah Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.